lagi bersama kita dari tim Coach Shop Indonesia. Nah, kali ini kita akan melakukan nih rutinitas seperti biasanya ya. Setiap per bulan kita akan ada bedah buku. Nah, salah satunya kita sekarang ini akan membedah buku, yaitu tentang keluar dari zona nyaman. Itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita bedah buku pada sore hari ini, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Tiara dan rekan-rekan saya yang cantik-cantik ini. Silahkan. Saya Kumaya. Saya Fadila. Kami akan bedah buku dari bukunya Sabrina Ara. Ini bukunya, judulnya It's Bad or Good Habits. Tuh ya, Kita sering banget ya bedah buku ini. ini buku favorit dari Koordinator Kamal atau Coach Shop ini. Yang sering banget dibedah buku sampai bukunya mau jelek. Nah, sebelum untuk masuk ke bab keluar dari zona nyaman, menurut teman-teman tuh apa sih zona nyaman sendiri gitu menurut masing-masing dari teman-teman? Zona nyaman tuh menurutku tuh kita ada di situasi ketika kita benar-benar di situasi itu tuh kita tuh kayak senang gitu loh, menikmati, kayak suka banget di dalam situasi atau kondisi itu. Seperti itu sih kalau zona nyaman menurut saya. Kalau aku sih kurang lebih sama ya, situasi atau kondisi yang membuat kita nyaman akan sekitarnya gitu. Jadi kayak kita sudah terlalu nyaman di situ gitu, sampai kita lupa mungkin ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan dan melebihi batas gitu kan. Dan itu dari kenyamanan itu kita lupa sampai lupa. Ya. Kalau Mbak Tiara sendiri bagaimana? Kalau menurut saya ya yang ada di buku ini nih, comfort zone atau zona nyaman ini kondisi di mana yang kita itu tidak ingin keluar dari zona tersebut. Karena apa? Karena kita sudah nyaman di dalamnya gitu. Misalkan nih di dunia pekerjaan ya kan, kita sudah nyaman di zona itu. Berarti kan kita atau teman-teman kita itu sebenarnya sudah enak, sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak kerja sama dengan baik. Jadi kita tuh gak ada pikiran untuk keluar dari zona nyaman tersebut kayak gitu. Tapi dengan kalau kita tetap berada di zona nyaman itu juga bahaya juga, ya kan? Gak sebaiknya juga kita untuk selalu bertahan di zona nyaman. Ada kalanya memang kita butuh untuk bertahan di zona nyaman, tapi tidak untuk terus menerus. Betul sekali. Nah, ini ada beberapa alasan nih yang sulit untuk keluar dari zona nyaman nih. Ada 5 di buku ini ya teman-teman ya. Yang pertama, hidup tanpa tujuan. Ini maksudnya seperti apa nih menurut Mbak Kumaya? Hidup tanpa tujuan ini kayak kita tuh punya kayak rancangan kita itu nantinya mau bagaimana sih, kita mau jadi apa sih, kayak gitu kan. Kita pasti ada rancangan itu gitu loh. Nah, nggak ada tujuan ini berarti hidup kita itu ketika kita sudah nyaman di situ, kita lupa akan tujuan kita dengan apa sih sebenarnya yang kita mau gitu loh. Tapi kalau kita udah mendapatkan kenyamanan di situ, sedangkan tujuan kita belum tercapai, itu kayaknya menurutku kayak gitu sih. Kalau hidup tanpa tujuannya berarti kan maksudnya kita tuh ya udah ngalir aja gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita mengikuti yang ada di situ, ya udah kita sudah berada di zona nyaman itu, mau gak mau kita kalau nggak ada tujuan ya kita udah ikuti aja alurnya seperti itu. Lupa sama tujuan utamanya apa itu jadi nggak ada gitu kan. Maka dari itu tuh yang sangat sulit sekali untuk buat kita dari keluar zona nyaman tersebut. Untuk yang kedua nih, tidak siap dengan perubahan. Maksudnya ini apa nih Mbak Fadila? Tidak siap dengan perubahan ya. Kalau kita sudah terjerumus atau bisa dibilang kita terlalu nyaman di suatu tempat, atau contohnya tempat kerja gitu ya, kadang kita lupa gitu, kita nggak mau melakukan perubahan gitu. Kita maunya kayak aku maunya rutinitas gitu, lebih ke monoton gitu. Jadi kegiatannya apapun yang dikerjakan di suatu perusahaan tersebut itu sama gitu. Jadi kayak denial, aku nggak mau berubah menjadi lebih gitu karena terlalu nyaman. Ya benar, satu alasan yang keduanya itu tidak siap dengan perubahan. Kenapa? Karena kalau orang sudah nyaman pada suatu posisi atau suatu tempat, dia tuh malas untuk melakukan perubahan yang lainnya. Karena apa? Karena dia takut dengan resiko yang akan diambilnya nanti, seperti itu. Bisa jadi nih kalau misalnya kita sekarang sudah ada di pekerjaan ini gitu kan, setiap bulannya kita sudah ada gaji atau gaji bulanan lah ya, bisa dalam seperti itu, dan itu sudah
teratur setiap bulannya kita dapat itu. Tapi kalau misalkan kita mau memulai bisnis harus meninggalkan perusahaan ini atau perusahaan ini, itu kan kita kan belum tahu nih per bulannya kita dapat berapa, bisa nggak sih sesuai dengan yang kita dapat di bulan sebelumnya, resikonya itu dia lebih memilih itu karena dia nggak siap dengan perubahan yang ada kayak gitu, nggak yakin lah dengan dirinya kalau dia itu bisa. Untuk yang ketiga, khawatir dengan resiko nih. Hampir mirip sama yang nomor 2 tadi. Iya, kalau menurutku sih ini tadi yang kayak yang dikatakan Mbak Tiara tadi ya, dengan adanya perubahan kita tuh nggak terima dengan adanya perubahan ya. Jadi kita udah terlanjur nyaman di pekerjaan kita, monoton itu terus sampai kita takut akan resiko ketika kita meninggalkan pekerjaan itu. Kita harus teraman-aman. Ini kalau keluar dari pekerjaan itu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi kayak gitu kan selalu kita kayak negatif dulu kan ya, resikonya kayak gimana kayak gitu. Menurut saya itu yang Iya benar sekali nih, apalagi biasanya ini dilakukan oleh ibu-ibu loh ya, ibu-ibu bukan perempuan. Soalnya karena ketika kita masih muda, kita tuh oke-oke aja kita bekerja di luar rumah, sampai lembur-lembur, dapat komisi, dapat lain sebagainya, kita it's okay gitu. Tapi ya kalau sudah menikah itu sebenarnya berubah drastis gitu loh. Belum tentu kita menjadi seorang wanita karir itu bisa jadi menjadi ibu rumah tangga yang baik, itu juga belum tentu juga gitu kan. Nah salah satu dilema dari seorang ibu itu juga itu, mau melanjutkan karir atau mau diam diri di rumah mengurus anak gitu kan. Padahal semuanya itu yang mulia juga gitu, meskipun kita hanya di rumah dengan meskipun sudah bisa dibilang kalau kita ada gelar sarjana, tapi kenapa masih di rumah, padahal itu adalah hal yang mulia juga gitu kan, karena pendidikan utama dari seorang anak itu juga berasal dari seorang ibu. Nah jadi kalau misalkan mau keluar dari zona nyaman, berpikirlah terlebih dahulu, jangan takut hanya resikonya. Kalau misalkan ada resiko, nah pasti kan ada nih cara-cara untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut, ya kan? Nggak mungkin kan kita ada resiko tapi kita nggak tahu bagaimana sih jalan keluarnya seperti apa, itu nggak mungkin. Jadi dari resiko-resiko itu kita bisa mengantisipasinya sebelum kita keluar dari zona nyaman kita. Yang keempat nih, merasa sudah mentok. Maksudnya apa nih Mbak Fadila? Merasa sudah mentok kayak kita mungkin beberapa kali mau mencoba untuk merubah atau keluar dari zona nyaman itu, saking kita nyamannya, jadi kayak kita tuh mau kayak ada kegagalan sedikit itu kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, kayak udah pesimis duluan gitu. Jadi lebih ke kayak sudah pasrah mentok, ya udah nggak mau keluar dari zona nyaman tersebut gitu. Oke, benar banget, berarti sudah mentok ya, kita kan sudah berusaha berkali-kali ya, mungkin ya hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Jadi mau nggak mau dia akan kembali lagi ke zona tersebut gitu. Dia takut dengan resiko tadi, sama aja juga kayak gitu. Jadi intinya dia udahlah nyaman di sini, ya udah di sini aja kayak gitu. Untuk yang terakhir nih, mudah puas. Maksudnya apa nih Mbak Maya? kalau mudah puas ini menurut saya nih ya, dengan apa posisi kita, dengan apa yang kita miliki misal di pekerjaan kita sekarang, kita ya udahlah terus ini cukup kayak gitu. Padahal di atas kita kan sebenarnya kita bisa saja meraih itu, tapi dia takut gitu, takut akan melakukan hal itu karena dia terlalu puas dengan apa yang sudah dia sekarang ya kayak gitu. Ya benar sekali, kalau nggak puas nih biasanya itu manusiawi banget gitu ya. Kalau misalnya kita sudah berada di titik tertentu, hasilnya juga sesuai dengan yang kita inginkan, itu pasti walah di sini aja lah kayak gitu ya kan. Sudah yang didapatkan juga sudah sama sih dengan yang kita inginkan, udah juga sudah terpenuhi, ya udah di sini aja, ikuti aja alurnya seperti itu. Dia nggak ada keinginan lebih untuk melakukan perubahan yang ada di dalam hidupnya lagi. Teman-teman, itu tadi merupakan merupakan yang sulit untuk keluar dari zona nyaman, alasan-alasan yang sulit untuk keluar dari zona nyaman. Nah kali ini kita akan membahas nih caranya keluar dari zona nyaman itu seperti apa. Jadi kendala-kendalanya, sekarang kita cara-caranya untuk keluar dari zona nyaman itu seperti apa. Untuk cara yang pertama nih, tujuan yang jelas, yaitu akan mempermudah proses untuk keluar dari zona nyaman. Menurut Mbak Fadila ini seperti apa nih Mbak? Tujuan yang jelas untuk mempermudah keluar dari zona nyaman itu, jadi kita harus memikirkan lah apa usaha kita yang membuat kita bisa lebih grow up dan bisa keluar dari zona nyaman itu. Contohnya mungkin
lebih kayak apa, cari circle atau koneksi, betul, koneksi yang bisa membuat kita untuk lebih maju dan bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Iya, betul, Bang. Ya, berarti menentukan tujuannya dulu ya. Tujuannya kita tuh mau seperti apa sih yang kita raih, kita inginkan di kemudian hari gitu kan. Nah, salah satu caranya yaitu ketika kita sudah mempunyai tujuan kan, kita harus mencari koneksi atau relasi yang dimana akan membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, kita juga pasti ada upaya dong yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bukan hanya jadi kita sudah punya tujuan tapi nggak ada aksi untuk melakukan itu, kan sama aja. Kita tetap berada di zona nyaman tersebut. Nah, zona nyaman sendiri sih kan, keluar dari zona nyaman bukan berarti apa namanya ya, langsung keluar dari zona nyaman bukan, tapi bisa jadi keluar dari zona nyaman ini kita belajar terus menerus untuk mendapat apa namanya ya, untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi lagi. Itu bisa jadi belajar hal baru, bukan hanya yang ya udah saya posisinya sekarang sebagai misalkan nih sebagai purchasing, ya udah saya maunya seperti ini aja kayak terus bukan seperti itu. Tapi selain dari purchasing itu juga pasti banyak sekali yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi lagi, untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Itu juga dengan misalkan mau keluar dari kerja juga pasti kan ada yang sudah ada tujuannya gitu kan, keluar kerja ini saya mau kemana gitu kan, saya mau ngapain, itu sudah pasti sudah ada. Soalnya kan sama saja ya, misalkan kita keluar dari suatu zona nyaman atau suatu pekerjaan yang sudah kita dapatkan, sudah kita lakukan setiap hari, tapi kita masih belum ada tujuan, kan sama aja kita keluar tapi nggak ada hasilnya gitu, rugi juga kan ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya nih, tekadkan niat. Selain kita menentukan tujuan, kita juga ada tekadkan niat, bukan hanya menentukan tujuan aja nih. Menurutnya Mbak Kumaya nih seperti apa? Nah, tekadkan niat ini, jadi kita itu ketika udah punya tujuan, kita udah matang gitu loh. Matang dalam artian kita, niat kita itu emang benar-benar udah ketata gitu loh. Apa yang kita ambil itu pasti udah tahu resikonya bagaimana, kita nanti bagaimana, kayak apa yang terjadi selanjutnya ke kita itu harus tahu. Jadi tekadkan niat ini menurutku lebih ke kita udah tahu arahan yang selanjutnya kita tuju kayak gitu. Kalau menurut Mbak Fadila? Iya, betul, saya juga setuju kurang lebih kayak yang disampaikan Mbak Kumaya tadi. Jadi kalau kita harus fondasinya dulu, tekad kita, niat kita, fondasi kita harus kuat untuk keluar dari zona nyaman itu, atau lebih bisa dibilang kayak men-challenge diri sendiri gitu, agar bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi gitu. Iya, benar sekali ya teman-teman saya, Mbak Kumaya dan Mbak Fadila, yang dimana memang yang paling utama juga selain mempunyai tujuan, kita harus ada niatan dulu. Kita harus niatan kan dari hati kita sendiri gitu ya. Nggak mungkin kita ada tujuan tapi niatnya nggak ditekunin gitu kan, sama aja tujuan itu nggak akan terlaksana juga. Nah, dari niatan itu kita harus fokuskan kalau niatan kita seperti ini. Jangan sampai kita di setengah jalan sudah ada niatan di tengah jalan tapi kita ada apa ya, hambatan-hambatan yang membuat kita jadi 50-50 lagi gitu kan, bingung gimana ya, lanjut nggak lanjut kayak gitu loh. Nah, itu juga hati-hati juga gitu kan. Kita harus teguh pada niat kita. Kalau misalnya kita sudah yakin kita pasti bisa untuk keluar dari zona nyaman ini, it's okay, lakukan aja, nggak usah takut dengan apa namanya resiko-resiko yang ada gitu kan. Resiko itu pasti ada ya, resiko itu pasti ada dalam kehidupan gitu kan. Cobaan itu juga pasti ada, tapi kita kan tahu dalam bentuk resiko atau bentuk cobaan kita pasti ada jalan keluarnya. Yang penting mau berusaha. Oke, yang pertama butuh niat, yang kedua harus konsisten. Benar banget, konsisten itu yang belum disampaikan ya. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan ya teman-teman. Silakan nih untuk memberikan kesimpulan dari yang telah kita bahas sore ini. Jangan takut keluar dari zona nyamanmu selagi kamu masih bisa untuk mencapai itu. Karena kalau semakin lama kamu keluar dari zona nyaman, lama-kelamaan kamu malah tergerus akan generasi baru yang ada gitu. Itu sih. Kalau dari saya sendiri ya, keluar dari zona nyaman itu menurut saya itu apa ya, kayak harus sih, karena apa, teknologi kan semakin berkembang, kita nggak bisa terus-terusan di hal apa yang kita lakukan itu terus-terusan gitu loh.
kita harus punya planning selanjutnya, bagaimana kita harus menuju apa yang kita kayak Yang kita ingin. kita inginkan itu tercapai gitu loh. Soalnya apa-apa pasti nanti tambah berkembang dan itu kita harus berproses seperti itu. Sama seperti ini ya, sama seperti handphone ya. Kayak Nokia Iya. contohnya, Dari awal dia Nokia. nggak mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi Iya, sekarang bisa. ya nggak ada kabarnya. Iya. Karena seperti itu juga, nah benar sekali teman-teman, zona nyaman itu merupakan memang zona yang paling nyaman sekali gitu ya kan ya, namanya aja sudah zona nyaman gitu. Tapi kalau kita semakin lama di zona nyaman itu juga nggak baik buat diri kita. Jadi kita harus bisa upgrade diri kita meskipun kita berada di zona nyaman tersebut gitu kan. Bukan berarti zona nyaman, sering kali kan banyak yang bilang keluarlah dari zona nyamanmu. Maksudnya itu seperti apa sih kayak gitu kan. Nah, keluar dari zona nyaman itu misalkan nih dengan yang kita dapatkan sekarang itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kan bisa jadi seperti itu. Nah, dari situ kita boleh keluar dari zona nyaman itu tadi. Kita harus malah keluar dari zona nyaman itu apabila tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Karena kita selalu punya tujuan hidup masing-masing yang akan kita bangun. Kalau misalkan dari sini kita nggak ada kita nggak ada hasilnya untuk mencapai tujuan itu, buat apa kita di sini kayak gitu kan teman-teman. Jadi keluar dari zona nyaman itu penting. Karena apa? Karena hidup semakin berkembang, hidup terus berjalan. Kalau kita hanya tetap di sini saja, stagnan di sini aja, itu sama aja kita nggak ada perkembangan dalam hidup kita. Sedangkan bayi masih dalam perut itu pun kalau sudah keluar dia juga bertumbuh kembang kayak gitu kan. Nggak mungkin dia kecil terus kan juga enggak. Nah begitu juga dengan kehidupan itu semakin bertambahnya kita, semakin umur kita semakin bertambah atau kehidupan kita semakin berkembang, kita pasti akan ada perkembangan di situ. Bukan berarti kan dari dulu yang dia sekarang pendiam atau apa, sekarang bisa pendiam, kan nggak mungkin juga gitu kan. Karena banyak pergaulan, sering bergaul di luar, seperti itu yang akan membuat kita keluar dari zona nyaman itu tadi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dari bedah buku sore ini, yaitu keluar dari zona nyaman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di bedah buku kami berikutnya. Selamat sore.